Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran ke-6. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga rangku alu. Nah, anak-anak, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah kamu masih ingat cara bermain rangku alu? Lalu, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Coba kalian jelaskan ya. Keterampilan yang diperlukan untuk permainan rangku alu adalah konsentrasi, kelincahan, dan ketangkasan jasmani. Selanjutnya, apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Ya, saya sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik karena saya rajin berlatih. Berikutnya, apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses yaitu berkonsentrasi ketika melompat dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Kerjasama sangat diperlukan dalam permainan rangku alu tersebut agar bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan sempurna. Anak-anak, pada pembelajaran 4 yang lalu, kamu telah mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta dengan contohnya. Nah, kali ini coba lengkapi peta pikiran berikut tentang persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum. Seperti biasa, kita tuliskan judulnya di tengah berikut ini ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Kemudian, kita akan jabarkan dengan menggunakan kalimat tanya dan juga jawabannya masing-masing. Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya apa? Apakah modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya adalah persatuan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa persatuan itu dapat mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat? Jawabannya adalah karena rakyat yang bersatu dapat mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Berikutnya, yang ketiga, menggunakan kata tanya siapa. Siapakah yang harus menerapkan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Nah, yang harus menerapkan persatuan dan kesatuan itu adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, bagaimana? Bagaimanakah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan juga adat istiadat. Selanjutnya, pertanyaan kapan? Kapankah penerapan persatuan dan kesatuan dilaksanakan? Nah, jawabannya penerapan persatuan dan kesatuan itu harus dilaksanakan setiap saat ya. Berikutnya, di mana? Di manakah penerapan persatuan dan kesatuan? Nah, penerapan persatuan dan kesatuan ini harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, itulah tadi informasi penting yang dapat kita tuliskan dalam peta pikiran yang berjudul Manfaat Penerapan Kesatuan dan Persatuan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Kalian tentunya sudah paham tentang kalimat efektif. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Lalu tuliskan ciri-ciri dari kalimat efektif ya.
Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terdiri dari struktur penting kalimat. Setidaknya terdapat subjek dan juga predikat. Yang kedua, pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas dan tidak boros kata. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan ejaan yang benar seperti kata baku dan juga tanda bacanya. Itulah kalimat efektif beserta dengan ciri-cirinya ya anak-anak. Kalian harus selalu ingat itu. Selanjutnya, coba tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun lelah, Randy tetap bekerja. Yang kedua, wajah anak itu terlihat lebih tua dibandingkan umurnya. Yang ketiga, bapak tua itu sangat kurus. Yang keempat, para relawan membagikan masker kepada masyarakat. Yang kelima, Benny pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Nah, untuk membuat contoh kalimat efektif, kalian harus selalu ingat ciri-ciri dari kalimat efektif tadi ya. Selanjutnya, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Coba kalian jelaskan. Kita sudah pernah belajar tentang ciri khusus makhluk hidup. Nah, berikut ini kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya. Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap habitat memiliki kondisi yang berbeda, baik struktur alam, sumber makanan, maupun ancamannya. Itulah kaitan antara ciri makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya ya. Selanjutnya, anak-anak tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut ini contoh makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, kaktus yang merubah daunnya menjadi duri untuk mencegah penguapan di habitat yang panas. Yang kedua, punuk unta yang mampu menyimpan lemak sebagai cadangan air. Yang ketiga, bunglon yang mampu berubah warna untuk menghindari ancaman makhluk lainnya. Yang keempat, kelelawar yang dapat mengeluarkan suara ultrasonik untuk mendeteksi keadaan sekitarnya ketika gelap. Itulah contoh dari cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ya anak-anak. Berikutnya, coba kalian jelaskan apa makna dari proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh negara-negara lain. Selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita. Berikutnya, coba kalian jelaskan ya manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah manfaatnya ya. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat serta menciptakan suasana yang aman, sehingga bangsa Indonesia dapat lebih fokus memperbaiki kekurangan demi mencapai kesejahteraan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa pertanyaan dengan contoh jawaban yang Bu Guru berikan. Kalian bisa menjawabnya dengan jawaban kalian masing-masing ya. Gunakan kalimat yang efektif. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.